Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya alhamdulillah hingga saat ini kita masih bisa diberi kesehatan untuk melaksanakan rutinitas kita ataupun kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita semua selaku umatnya sampai hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya kami dari kelompok 3 mata kuliah energetika akan menjelaskan beberapa jawaban dari soal yang telah ditugaskan oleh Ibu Risa Rahmawati Sunaria MPkim sebagai salah satu tugas kelompok pada mata kuliah energetika. Untuk kelompok 3 ini terdiri dari Hinda Sri Kurnianingsih, kemudian Rahmadania, Selinda Jauza, Siva Nur Afia, dan saya sendiri Yusuf Hidayat. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, dimulai saja dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu kita langsung saja ke penjelasan jawaban soal nomor 7. Mohon di next. Nah, ini sudah ada ya soal nomor 7 yang akan dijelaskan dan juga dijawab oleh saudari Rahmadania terlebih dahulu. Kepadanya saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ramadania dari kelas 3B. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 7. Pertanyaannya seperti ini. Berdasarkan gambar isoterm gas ideal dan gas nyata di bawah ini, jelaskan perbedaan dan persamaan kedua isoterm tersebut. Jadi pertanyaannya itu mengenai persamaan dan perbedaan dari kurva gas ideal dan gas nyata. Nah, untuk persamaan dan perbedaannya di sini yang pertama itu ya ada isoterm gas ideal. Nah, pada isoterm gas ideal pada suhu sama, semakin besar volume maka semakin kecil tekanan yang terjadi. Lalu untuk berbagai suhu pada volume sama semakin besar tekanan dan terjadi secara bertahap. Lalu untuk isoterm gas nyata pada tekanan tetap volume bertambah, terjadi pencairan gas. Lalu pada temperatur tinggi, isoterm mirip dengan gas ideal, sedangkan pada temperatur rendah menunjukkan hal yang berbeda. Nah, untuk gas nyata, di sini garis kesetimbangan atau V2 menuju V3 akan semakin pendek pada isoterm yang lebih tinggi, yang pada akhirnya pada temperatur kritis atau biasa disebut isoterm kritis. Garis tersebut menjadi sebuah titik. Selanjutnya, jika temperatur pada isoterm yang lebih tinggi lagi, bentuk kurva berubah menjadi mirip dengan bentuk kurva gas ideal. Nah, untuk contohnya ada isoterm gas CO2. Nah, pada temperatur 13,1 derajat Celcius gas, CO2 memperlihatkan tekanan kesetimbangan yang cukup panjang. Makin tinggi temperaturnya, garis kesetimbangan tersebut semakin pendek. Nah, pada temperatur 31,1 derajat Celcius, garis kesetimbangan menghilang. Temperatur ini merupakan isoterm kritis untuk gas CO2. Di atas temperatur ini, isoterm jadi mirip dengan isoterm gas ideal. Gas hanya dapat dicairkan atau dikondensasi di bawah temperatur kritisnya. Di atas temperatur kritis, gas tak mungkin dicairkan atau bersifat seperti gas ideal. Nah, sekian jawaban dari pertanyaan nomor 7. Jika ada yang ingin menambahkan, silakan. Terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan jawaban dari soal nomor 7 tadi. Pada grafik ataupun kurva isoterm gas ideal dan juga gas nyata yang telah ditampilkan di atas, maka dapat kita ketahui persamaan dan juga perbedaan dari kedua kurva isoterm gas yang berbeda tersebut. Adapun persamaannya pada isoterm gas ideal dan isoterm gas nyata, keduanya menunjukkan bahwa hanya tekanan dan volume yang mengalami perubahan, sedangkan suhunya tetap.
Ini berlaku karena memang isoterm itu hanya volume dan tekanan yang mengalami perubahan sedangkan suhunya tetap. Kemudian persamaan dari kedua kurva isoterm tersebut yang kedua adalah pada kurva isoterm gas nyata T3 dan T4 yang berada pada temperatur yang jauh lebih tinggi itu menunjukkan perilaku kurva isotermal yang menyerupai perilaku gas ideal. Artinya, kedua kurva isoterm tersebut memiliki perilaku atau karakter yang sama pada suhu yang sangat tinggi dan tekanan yang sangat rendah. Ini relevan ataupun sesuai dengan materi yang telah dijelaskan mengenai gas nyata bahwa suatu gas nyata akan memiliki perilaku ataupun karakteristik yang menyerupai gas ideal jika berada pada suhu yang sangat tinggi dan juga tekanan yang sangat rendah. Adapun perbedaan dari kedua isoterm gas ideal dan gas nyata yaitu yang pertama, kurva isoterm gas ideal menunjukkan bahwa pada suhu yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi menunjukkan pola yang sama. Ketika volume molalnya kecil, tekanannya naik secara eksponensial. Adapun ketika volume molalnya mulai membesar, maka tekanannya mengalami penurunan secara eksponensial juga. Sedangkan pada kurva isoterm gas nyata dapat dilihat bahwa pada suhu yang lebih rendah menunjukkan satu gejala yang sangat berbeda dengan isoterm gas ideal. Terdapat beberapa titik patahan yang menunjukkan bahwa perubahannya tidak sama dengan gas ideal. Ini dapat kita lihat pada kurva isoterm gas nyata yang mana pada suhu yang lebih rendah itu menunjukkan satu gejala ataupun peristiwa yang menyatakan ataupun menunjukkan berbeda dengan isoterm gas ideal, di mana di dalam kurva gas nyata tersebut terdapat beberapa titik patahan yang menunjukkan bahwa perubahannya itu tidak sama dengan gas ideal. Itulah persamaan dan juga perbedaan dari kedua isoterm gas ideal dan gas nyata. Untuk penjelasan jawaban nomor soal 8, saya serahkan kepada saudari Sifa Nur Afiah. Baik, bismillah. Di sini saya Sifa Nur Afiah akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 8, di mana dengan soal volume gas akan berubah seiring perubahan temperatur. Koefisien ekspansi termal didefinisikan sebagai alfa sama dengan 1/V dikali 2Pi per 2T. Hitunglah alfa untuk gas ideal. Nah, di sini menggunakan persamaan pertama, yaitu rumus dari Charles yang menunjukkan bahwa konstanta adalah fungsi temperatur. Kemudian, persamaan kedua, Pi sama dengan A ditambah BT. Itu dari Gay-Lussac dalam percobaannya mendapatkan bahwa volume dan sejumlah massa tertentu gas pada tekanan konstan akan merupakan fungsi linier dari temperatur di mana A dan B konstan. Nah, dari persamaan linier tersebut dapat ditulis secara matematika di persamaan 3 dan 4, yaitu B sama dengan 2Pi per 2T dikali P. Kemudian alfa sama dengan Pi0. Nah, kemudian hukum Gay-Lussac dapat ditulis di persamaan 5, yaitu Pi sama dengan Pi0 ditambah 2Pi per 2T P dikali T. Kemudian dimasukkan ke koefisien ekspansi termal, yaitu di persamaan ke-6. Alfa 0 sama dengan Pi dikurang Pi0 per Pi0 sama dengan 1 per Pi0 dikali 2Pi per 2T dikali P. Nah, kemudian disubstitusikan dari persamaan 5 dan 6 menghasilkan persamaan 7, yaitu Pi sama dengan Pi0 dikali 1 ditambah alfa OT. Nah, menghasilkan alfa sama dengan 1 per T, di mana T-nya sudah diketahui 273,15. Jadi, alfa sama dengan 1 per T atau 1 per 273,15. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari soal nomor 8. Terima kasih atas penjelasannya, Saudari Siva.
Untuk selanjutnya yaitu penjelasan soal nomor 9 yang akan dijelaskan oleh Saudari Hinda. Kepadanya saya persilakan. Bismillah, selanjutnya yaitu pembahasan soal nomor 9. Dengan soalnya yaitu polusi udara merupakan masalah yang telah menyita banyak perhatian. Tidak semua polusi berasal dari sumber industri. Letusan gunung berapi bisa menjadi sumber dari polusi udara. Gunung berapi di Hawaii mengeluarkan 200-300 SO2 per hari. Nah, jika gas ini diemulsikan pada 800 derajat Celcius dan 1 atm, berapa volume yang dihasilkan? Di sini diketahui yaitu T-nya atau suhunya sama dengan 800 derajat Celcius sama dengan 1073 Kelvin, dan yang ditanyakannya yaitu V. Nah, untuk rumusnya nanti dijabarkan, kita jawab penyelesaiannya yaitu jika 200 T SO2, maka kita cari dulu nilai N-nya. Jadi nilai N SO2 yaitu sama dengan 200 dikali 10 pangkat 3 kg dibagi 64 kali 10 pangkat min 3 kg mol. Untuk berarti hasilnya NSO2 yaitu 3,1 kali 10 pangkat 6 mol. Kita cari V-nya. V sama dengan nRT per P. Berarti sama dengan P sama dengan P sama dengan 3 kali 1 kali 10 pangkat 6 mol dikali 0,08206 dikali 1073 Kelvin dibagi 1,0 atm. Berarti hasil dari P-nya di sini V sama dengan 2,8 kali 10 pangkat 8 desimeter kubik, atau bisa juga 2,8 kali 10 pangkat 5 meter kubik. Nah, yang kedua yaitu jika 300 T untuk SO2, yaitu kita cari N-nya terlebih dahulu. Berarti NSO2 sama dengan 300 kali 10 pangkat min 3 dibagi 64 kali 10 pangkat min 3 yang hasilnya yaitu 4,6 kali 10 pangkat 6. Untuk nilai P-nya sama dengan P sama dengan nRT dibagi P. P sama dengan 4 kali 6 kali 10 pangkat 6 dikali 0,08206 dikali 1073 dibagi 1,0 atmosfer, dan yang hasilnya yaitu 4,0 kali 10 pangkat 8 desimeter kubik, atau bisa juga 4,0 kali 10 pangkat 5 meter kubik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penjelasan jawaban dari soal nomor 9. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan jawaban dari soal nomor 10 yang akan dijelaskan oleh Saudari Selinda Jauza. Kepadanya saya persilakan. Baik, jadi pada nomor 10 soalnya yaitu gas xenon mempunyai tekanan kritis 58 atm dan temperatur kritis 289,7 K. Tentukanlah temperatur gas Xe jika 135 gram Xe menempati volume 10 liter dengan tekanan 12 atm dan mengikuti persamaan gas van der Waals. Next. Nah, jadi dari soal tadi diketahui ya, titik kritisnya PC sama dengan 58 atm, TC sama dengan 289,7 K, massa gas Xe-nya 135 gram, Vxe-nya 10 liter, dan tekanannya 12 atm. Yang ditanyakan yaitu temperatur gas Xe. Jawab yang pertama itu kita mencari mol Xe terlebih dahulu. Untuk mencari mol Xe sama dengan massa per ARXE sama dengan 135 gram per 131,29 gram per mol, hasilnya 1,028 mol. Selanjutnya mencari A dari Xe. Rumus dari mencari A yaitu A sama dengan 27 R kuadrat TC kuadrat per 64 PCN sama dengan tinggal dimasukkan 27 dikali R-nya yaitu 0,08206 L atm per mol K dipangkatkan kuadrat dikali TC-nya sama dengan 289,7 K dipangkatkan kuadrat per 64
PC-nya yaitu 58 ATM dikali N-nya 1,028 mol. Sama dengan 15.258,9 per 3.815,9. Ini harusnya ada ATM-nya, mohon maaf, ATM L kuadrat per mol kuadrat sama dengan 4 ATM L kuadrat per mol kuadrat. Selanjutnya mencari B dari XE. B sama dengan RTC per 8 PCN. Sama dengan R-nya tadi 0,08206 L ATM per mol K dikali 289,7 K per 8 PC-nya 58 ATM dikali N-nya 1,028 mol. Sama dengan 23,77 per 476,9 L per mol. Hasilnya 0,05 L per mol. Next. Selanjutnya mencari temperatur gas XE menggunakan persamaan van der Waals. Rumusnya yaitu P plus AN kuadrat per V kuadrat dikali V dikurangi NB sama dengan NRT. Tinggal dimasukkan saja, P-nya sama dengan 12 ATM, ditambah A-nya yaitu yang sudah tadi didapat ya, 4 ATM L kuadrat per mol kuadrat dikali N-nya tadi 1,028 mol dipangkatkan 2 per 10 liter dipangkatkan 2. Lalu dikali V-nya 10 liter dikurangi N yaitu 1,028 mol dikali B-nya 0,05 L per mol sama dengan NRT. Didapat 12 ATM ditambah 4,22 ATM per 100 dikali 10 L dikurangi 0,0514 liter sama dengan NRT. Lalu hasilnya 12,04 ATM dikali 9,95 L sama dengan NRT. Sehingga didapat NRT-nya 119,8 ATM liter sama dengan NRT. Karena yang ditanyakan temperatur, maka hasilnya yaitu T sama dengan 119,8 ATM L dibagi N-nya 1,028 mol dikali R-nya 0,08206 L ATM per mol K, T sama dengan 119,8 per 0,084 K. Jadi didapat temperaturnya sama dengan 1426 Kelvin. Jadi hasilnya yaitu temperatur gas XE yaitu sebesar 1426 Kelvin. Mungkin selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Selinda. Mungkin itu saja penjelasan jawaban dari soal nomor 7 sampai dengan soal nomor 10. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya karena kami pun masih dalam proses tahap belajar. Kebenaran itu hanya milik Allah dan kesalahan itu murni datangnya dari kami sebagai manusia biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.